Kalau curhat apa lagi? Curhat itu kan lebih kepada mencurahkan hati kan. Betul. Hati itu dalam hal ini adalah mencurahkan emosi. Jadi cuma ajang melampiaskan emosi aja jadinya Kak, gitu loh. Ya balik lagi hanya fokus ke problem, ke masalah, kemudian dipuaskan lah gitu ya dengan dengan curahan emosi ya, yang mungkin mungkin secara instansi ada kelegaan, tapi tidak menjawab. Lagi overthinking, bingung ngambil keputusan, tapi nggak ada tempat curhat. Mungkin kamu nggak butuh nasihat, kamu cuma butuh nanya hal yang tepat ke diri sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan bahas gimana sih caranya self-coaching bisa bantu kamu keluar dari masalah langsung bareng dengan Coach Adit. Langsung aja kita sapa. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Baik. Sebenarnya self-coaching itu apa sih Coach, dan bedanya dengan self-talk atau curhat sendiri itu apa Coach? Oh, self-coaching ya. Self-coaching. Jadi akar katanya dari coaching itu ya. Betul. Yang mana coaching itu kan definisinya menurut ACF adalah berpartner dengan klien dalam proses yang memprovokasi pikiran dan dalam proses yang kreatif gitu ya. Untuk memaksimalkan potensi pribadi maupun profesionalnya. Nah, jadi di sini yang saya tekankan adalah self coaching itu berarti proses yang memprovokasi pikiran diri sendiri gitu loh. Memprovokasi pikiran kita diri sendiri gitu ya. Memprovokasi pikiran itu yang seperti apa? Ya, dengan proses-proses yang kreatif tadi ya. Dengan pertanyaan, dengan eksplorasi yang memancing kita untuk berpikir, untuk merefleksikan diri gitu ya, merenung, berpikir gitu ya, sehingga kita akhirnya bisa menyadari, mendapatkan kesadaran baru di balik perenungan-perenungan itu. Gitu. Jadi prosesnya ya proses mengeksplorasi, proses memprovokasi pikiran secara terstruktur dan sistematis ya, ke diri sendiri. Oke. Nah, kalau panjang misalkan ceritanya. itu kan self coachingnya ya Coach ya. Iya. Nah, bedanya dengan self talk itu apa Coach? Self talk, curhat ya. Kalau self talk itu mungkin dialog pribadi sih. Ya mungkin juga ada tanya jawab di situ ya. Tapi nggak selalu memprovokasi pikiran gitu loh. Hanya bertanya ke diri sendiri aja. Ya disebut self reflection iya sih gitu ya, bisa. Tapi tidak terarah gitu loh. Tidak terarah, tidak berdasarkan proses bertanya yang memprovokasi pikiran, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan biasa aja, perenungan biasa gitu ya. Kecuali kalau memang dia sudah terbiasa menggunakan pertanyaan-pertanyaan memprovokasi pikiran, self talk itu bisa menjadi self coaching gitu ya. Tapi kalau enggak ya dia hanya merenung aja, kenapa ini, kenapa begitu, bingung gitu ya. Jadi tidak terarah dan mungkin ujung-ujungnya bisa 50-50, bisa menemukan jawaban atau bisa malah tambah bingung. Benar sih. tambah galau gitu ya, tambah negatif pikirannya. Kalau curhat apa lagi? Curhat itu kan lebih kepada mencurahkan hati kan. Betul. Hati itu dalam hal ini adalah mencurahkan emosi. Jadi cuma ajang melampiaskan emosi aja jadinya Kak, gitu loh. Ya balik lagi hanya fokus ke problem, ke masalah, kemudian dipuaskan lah gitu ya dengan dengan curahan emosi ya, yang mungkin secara instansi ada kelegaan, tapi tidak menjawab permasalahannya gitu loh. Hanya lega aja sesaat, tapi nanti juga akhirnya galau lagi. Karena masalahnya nggak selesai gitu kan, cuman hanya melampiaskan emosinya aja. Oke, berarti kalau self talk, curhat itu kan kayak berarti kita ya udah kayak ngomong ke diri sendiri aja, problemnya apa aja pokoknya diomongin ke diri sendiri. Tapi kalau misalnya self coaching tuh lebih ke bisa memprovokasi, mengatur kayak masalah itu biar selesai gitu ke diri sendiri. Betul, dengan proses yang terstruktur, sistematis, menggunakan model coaching misalnya, ada grow model gitu ya, dan teknik-teknik bertanyanya memang yang
disusun untuk bisa memprovokasi pikiran gitu lah, yang bisa membuka kesadaran baru, yang bisa mengeksplorasi pilihan, ya bukan sekedar nanya-nanya yang lebih ke gali-gali doang gitu, tapi yang bisa menimbulkan kesadaran baru itu yang penting gitu. Oke, nah contoh pertanyaan yang bisa memprovokasi pikiran itu seperti apa, Coach? Contoh gitu ya, wah saya punya masalah gini gitu kan. Ya, bisa ditanya dulu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu punya masalah itu, bla 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 gitu kan. Tanya lagi, gali lagi gitu kan. Misalnya apa yang sudah kamu lakukan selama ini, ya, gitu. Atau apa yang, jadi kalau dari masalah ini yang kamu inginkan apa, ya kan? Karena dia tadi ngomongin masalah-masalah, ditanya yang kamu inginkan jadinya apa gitu. Bisa tanya lagi, apa yang menghalangi kamu selama ini untuk mendapatkan itu gitu. Jadi yang memprovokasi dia berpikir gitu ya, merenung, bukan hanya sekedar kenapa ini kenapa gitu. Kalau itu kan jadi malah menjudge diri sendiri akhirnya. Oke, kalau misalkan pertanyaan kenapa malah jadi ngejudge ke diri sendiri ya, Coach? Iya. Oke, nah sebenarnya kapan waktu yang tepat sih, Coach, kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang unsurnya itu terstruktur seperti coaching gitu, Coach? Ya kapanpun di saat kita sedang menghadapi suatu tantangan yang memerlukan jawaban, yang memang tidak ada orang lain untuk bantu gitu ya, untuk coaching ya. Misalnya, atau untuk dialog gitu ya. Mungkin lagi sendiri tapi butuh suatu jawaban yang saat itu juga yang yang perlu dia pikirkan secara kepala dingin gitu loh. Ya, oh iya benar. Coaching jadi macam-macam situasinya ya, ya ketika dia menghadapi suatu masalah, kendala, ada hambatan gitu ya, ada ketidaksesuaian lah gitu ya dengan apa yang dia harapkan, dengan goalnya gitu. Jadi situasinya hampir di situasi apapun bisa digunakan self coaching gitu loh. Ya khususnya tentunya kalau memang di saat itu sedang tidak ada orang lain yang bisa mengcoaching dia atau menjadi partner untuk diskusi gitu kan. Hanya diri sendiri. Iya. Makanya kan self coaching gitu. Oke, Coach. Yeah. Nah, ini kan berarti kalau misalkan kita lagi self talk itu sebenarnya lebih baiknya kita memancing untuk kita self coaching sendiri gitu ya, Coach. Misalkan kalau self talk itu kan kita kayak debat sendiri di pikiran, di diri sendiri tuh pasti kan kayak debat gitu kan, Coach. Berarti kalau misalkan kita belajar bagaimana cara bertanya dengan yang terstruktur melalui coaching, itu akan jauh lebih baik ya, Coach ya? Betul. Oke, nah biasanya tuh kesalahan-kesalahan apa aja sih, Coach, yang orang-orang lakukan ketika mereka self coaching? Banyak sih ya yang saya amati ya. Yang utamanya itu terlalu mengkritisi diri sendiri gitu loh, terlalu menjudge diri sendiri, terutama menjudge jawaban-jawaban sendiri gitu loh. Ketika kita tanya ke diri sendiri gitu ya, terus kita jawab, muncul lagi tuh judgement, maksud gitu ya. Nggak mungkin lah gitu kan, kayak gitu tuh. Jadi kita nggak bisa memisahkan antara diri kita dengan teman dialog, dengan coach kita, coach internal kita ya, dalam hal ini ya. Jadi akhirnya jawab sendiri, debat sendiri, debat sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa mengontrol debat self kritik itu gitu loh. Itu tuh yang menjadi tantangan terbesar sih menurut saya dalam self coaching gitu. Nggak semua orang makanya bisa langsung melakukan self coaching gitu. Ya, lebih bagus sih perlu dilatih juga dengan coaching, dengan coach dulu ya, dengan coach eksternal gitu ya. Karena dengan demikian pertanyaan-pertanyaan dari coach eksternal itu kan lebih ditangkap secara objektif gitu loh, dan tidak ada judgement gitu ketika menjawabnya gitu ya. Oh iya benar. Nah kalau dengan diri sendiri pasti tuh suka muncul judgement. Mungkin yang kedua adalah ya ingin segera dapat jawaban instan ya. Jadi nggak sabaran aja gitu loh ketika mengcoaching diri sendiri gitu. Lama banget sih kayak gini doang, tanya aja langsung gitu kan. Jadi nggak sabar gitu untuk self coaching. Padahal self coaching itu kan tujuannya sebetulnya bukan hanya sekedar dia menemukan jawaban, tapi dalam prosesnya melatih proses berpikir kreatif, proses berpikir yang reflektif, sehingga bisa dimanfaatkan untuk
semakin apa ya dia terapkan dalam kondisi-kondisi yang lain gitu loh. Oke. Kalau cuma sekedar menemukan jawabannya aja, ya gak sabar lah pasti. Pengennya kan cepat dapat instan jawaban ya. Walaupun ketika dikasih tahu jawabannya apapun belum tentu dijalankan gitu ya. Betul. Gitu. Jadi dengan self coaching walaupun mungkin tidak instan, pelan-pelan gitu ya, karena betul-betul self reflect ke diri sendiri, muncul jawaban dan jawaban itu lebih mengena gitu ya. Lebih apa ya? Lebih cocok dengan dirinya gitu ya, sehingga ownership-nya kuat dari jawaban itu karena muncul dari diri sendiri. Sehingga kemungkinan untuk diterapkan dalam suatu tindakan nyata itu akan lebih mungkin dilakukan ya, ketimbang kalau dikasih tahu atau diajarin doang gitu loh. Oke, nah itu tuh ini tuh berlaku buat semua orang ya Coach ya, mau dia leader, mau dia hanya sebagai staff, mau dia orang tua pun. Betul. Dan saran saya sih tentu tetap ya mesti belajar dulu ya. Menggunakan metode coaching apa nih, misalnya pakai grow model. Katakan tadi saya bilang coaching itu kan, self coach itu proses yang terstruktur dan sistematis. Jadi harus ada struktur yang sistematis gitu ya, seperti grow model ini, agar memastikan percakapan itu tidak buyar kemana-mana gitu. Dan terarah ini dalam hal ini adalah prosesnya ya, yang terarah, bukan kontennya yang diarahkan, tapi prosesnya terarah. Pada akhirnya nanti yang melakukan self coaching ini mendapatkan manfaat yang maksimal gitu. Karena tujuan dari self coaching ini kan yaitu tadi agar dia mendapatkan jawaban atau dari lebih berdaya gitu ya, dalam mencapai goalnya gitu ya. Kalau dengan hanya curhat-curhat aja ya hanya mencurahkan perasaan aja, emosi aja gitu. Kayak rasa kekesalannya semuanya dikeluarin gitu ya, iya sih kayaknya dalam waktu dekat, dalam waktu singkat tuh kayak puas gitu kan. Tapi setelah itu nggak, ya di situ-situ aja nggak ada pergerakan gitu. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih tertarik banget buat belajar coaching, apalagi bareng Coach Adit, itu bisa langsung kontak yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.